tadi sebelumnya. Ke atas. Oke. Ya, sebelumnya itu kemarin kita sudah belajar, mungkin ada yang baru bergabung, kemarin kita sudah bahas tentang sifat yang berhubungan dengan aliran udara, itu ada hams dengan jahar. Jadi berlawanan antara hams dengan jahar, itu berlawanan artinya. Hams artinya mengalir udaranya, kalau jahar itu tertahan udaranya. Ya. Jadi maksudnya itu ketika mengucapkan huruf-huruf hams, huruf yang memiliki sifat hams itu harus mengalir. Nah, hurufnya apa aja kemarin? Ada yang masih ingat huruf hams? Huruf yang memiliki sifat hams? Ingat. Pa, ha, ha, Fahasahu syahrun syahkata. kata. Iya, betul. Iya, ya. Fahassahu syakhsun sakat, itu singkatan. Kalau kita jabarkan itu ada fahassahu, berarti ada fa, ha, sa, ha, kemudian syakhsun, ada sya, shin, kha, kemudian sod, sakat, sin, kaf dengan ta. Ya, jadi ada syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hams, di mana 10 huruf tersebut ketika diucapkan harus keluar udaranya. Af, fa, fi, fu, ka, ku, sa, si, su, sha, shi, shu, kha, khi, khu. Ya, jadi 10 huruf tadi fahassahu syakhsun sakat tadi harus keluar udaranya karena memiliki sifat hams. Sedangkan huruf jahar, huruf yang memiliki sifat jahar adalah sisa dari huruf hijaiyah yang tidak disebutkan pada huruf hams tadi 10 tadi. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Oke, 29. Kita pakai 29. Oh, 29 ya. Iya, 29. Ya. Kalau misalnya tadi di hams sudah ada 10 huruf, berarti huruf jahar ada berapa? 19. 19. Ya, jadi huruf yang memiliki sifat jahar itu ada 19 ya. Jadi semua huruf hijaiyah yang tidak disebutkan di sifat hams tadi memiliki sifat jahar ya, tidak keluar udara. Jim, kemudian hamzah a. Makanya kalau misalnya mungkin teman-teman ibu dan ibu sekalian misalnya tahsin dengan para ustadzah, kemudian jimnya ditegur tidak boleh seperti huruf C, atau misalnya kayak orang bule mungkin. Nah itu karena punyanya sifat jahar, bukan sifat hams. Tidak boleh keluar udara, tidak boleh ada udara yang mengalir. Gitu. Jahar. Ada 19 huruf yang tidak disebutkan di hams. Ba, kemudian jim, dal, zal, zai. Itu adalah huruf-huruf jahar. Kemudian selanjutnya tadi adalah hams dengan jahar itu sifat yang berhubungan dengan aliran udara. Kemudian ada sifat yang berhubungan dengan aliran suara. Aliran suara ada 3. Kok beda? Kan kalau lawan kata harusnya 2 aja gitu. Nah ini ada satu sifat yang nyempil di tengah-tengahnya gitu. Jadi ada sifat yang memang di antara 2 sifat. Ada syiddah, rakhawah, dan bainiyah. Syiddah itu berlawanannya dengan rakhawah. Syiddah lawannya dengan rakhawah. Sedangkan bainiyah itu adalah sifat di antaranya. Sifat di tengah-tengahnya syiddah sama rakhawah. Gitu. Tadi syiddah, rakhawah dengan bainiyah itu berhubungan dengan aliran suara. Kalau syiddah itu apa? Ditahan. Syiddah suaranya. Ditahan ya. Tahannya suara. Tahannya suara. Tertahan. Iya, tertahan suaranya. Karena apa? Kenapa? Kenapa sih suaranya tertahan? Karena dia apa ya? tutupnya Gantung kepada Karena pengucapannya harus kuat. kuat. Betul. Iya, betul. Jadi karena tekanan pada makhrajnya itu kuat. Syiddah sendiri secara bahasa artinya kuat.
secara istilah itu adalah tertahannya suara, ya. Jadi suaranya itu tertahan karena dia tekanan makhrajnya kuat. Maksudnya tertahan gimana? Contoh, kita baca ba sukun, ab, nggak mungkin kita bisa nggak bisa, karena apa? Tekanan antara bibir atas dengan bawah itu kuat, makanya dia suaranya tertahan, nggak bisa mengalir gitu. Contoh lagi huruf hamzah sukun. Contoh di kata yuk minuna, nggak mungkin kita yuk, nggak bisa mengalir. Karena apa? Karena tekanan makhrajnya, tekanan pada pita suaranya itu kuat, sehingga suara yang tadinya mau keluar nggak jadi gitu. Ini syiddah. Kemudian lawannya adalah rakhawah. Apa itu rakhawah? Lemah. Lemah. Mengalirnya suara. Mengalir. Mengalirnya suara. Mengalir. Makhraj. Kalau rakhawah itu adalah lemah. Kalau secara bahasa artinya lemah. Secara istilah itu mengalir suaranya, ya, mengalir suaranya. Kemudian tadi syiddah itu hurufnya apa aja? Huruf yang mempunyai sifat syiddah. Ajid, qatin, bakat. Ada koto bakata. Oke, betul. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qatin, qaf, ko, bakat, ba, kaf, ta. Ajid, qatin, bakat. Ada 8 huruf yang punya sifat syiddah, di mana 8 huruf tersebut kalau kita ucapkan harus kuat tekanan makhrajnya dan dia suaranya tidak mengalir, tertahan gitu. Yuk minuna, tertekan, tahan suaranya, nggak bisa mengalir. Kemudian rakhawah tadi artinya lemah atau mengalirnya suara. Ya, hurufnya ada berapa berarti rakhawah? 16. 16. Ya. Kenapa kok tadi kan di syiddah cuma 8, kok di sini sisanya 16, harusnya 21. Kita lihat dulu ke bainiyah. Kita lihat dulu ke bainiyahnya ya. Bainiyah atau oke. Di sini ada yang mungkin nyebutnya tawasut. Bainiyah dengan tawasut itu nggak ada bedanya, sama. Cuma beda istilah aja. Artinya sama. Bainiyah atau tawasut itu adalah sifat di antara syiddah dengan rakhawah. Tengah-tengah. Jadi dia tekanannya itu nggak kuat, juga nggak lemah. Maksudnya apa? Makhraj itu tidak tertutup dengan sempurna. Makanya suaranya bisa mengalir, tapi nggak sederas aliran rakhawah, huruf rakhawah. Gitu. Gimana? Jadi suara bainnya itu adalah mengalirnya sedikit suara. Kalau tadi rakhawah mengalirnya suara. Kalau bainnya mengalirnya sedikit suara. Ya. Hurufnya apa aja yang punya sifat baini atau tawasut? Lin Omar. Amaro. Lin Omar. Lin Umar. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Makanya kalau kita baca huruf lam, nun, ain, mim sama ro, ketika sukun itu kita alirkan. An. Mungkin kalau di surah Al-Fatihah contohnya alhamdu, nggak dipisah, nggak diputus-putus, mengalir. Alhamdu an'amta iyyaka na'budu al-alamin, mengalir karena punyanya sifat bainiyah atau tawassut ya. Makanya tadi huruf yang memiliki sifat rakhawah ada 16 karena sudah dikurangi tadi dari syiddah dan juga sudah dikurangi dari bainiyah. 29 dikurangi 8 sama dikurangi 5. Jadi ada 16. Gitu. Itu tadi review sifat yang sudah kita pelajari pekan lalu. Sekarang kita nambah ya ke sifat selanjutnya. Masih dengan sifat yang punya lawan. Boleh ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah sifat isti'la dengan istifal. Apa itu isti'la? Tembal. Angkatnya pangkal lidah ke atas, ke langit-langit ya. Terangkatnya ujung lidah.
Oke. Isti'la lebih mungkin bahasa sederhananya itu tebal. Tebal. Isti'la dengan istifal adalah sifat yang berhubungan dengan naiknya suara atau mungkin tebal tipisnya huruf gitu. Isti'la dengan istifal adalah sifat yang berhubungan dengan tebal dan tipisnya huruf. Cara ngingetnya huruf-huruf isti'la itu apa aja? Huruf isti'la adalah huruf yang bunyinya o kecuali ro. Semua huruf yang bunyinya o kecuali ro itu adalah huruf yang punya sifat isti'la. So, bo, to, go, ya bunyinya o semua. Kecuali ro ya, ro tidak masuk ke isti'la, ro maksudnya istifal. Ya. Kalau secara bahasa atau istilahnya, isti'la itu artinya naik, musta'liyah, menaik artinya kalau secara bahasa. Atau terangkat bisa. Kemudian secara istilahnya itulah naiknya suara ke langit-langit. Naiknya suara ke langit-langit. Mungkin bisa dilihat di gambar di sini pada contohnya di sini huruf qaf. Nah, naiknya pangkal lidah. Nah, itu ada panah ke arah langit-langit. Nah, itu yang dimaksud dengan isti'la, naik suaranya ke atas gitu. Nah, itu dinamakan dengan isti'la. Naiknya suara ke langit-langit. Kemudian gimana cara naikin suaranya supaya naik ke langit-langit? Dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, jadi mengangkat pangkal lidah itu adalah cara menaikkan suara supaya naik ke langit-langit. Makanya harus dinaikkan pangkal lidahnya, ditinggikan, diangkat gitu. Ya, isti'la. Hurufnya apa aja? Apa huruf isti'la? So, So. do, Goting. Kusung, lain. goting, tik. Zo. Zo. Kalau kita singkat jadi khusso, doltin, til. Khusso, doltin, til. Khusso, kho sama sod. Khusso itu kho sama sod. Doltin, bod, ghain sama to. Doltin, bod, ghain dan to. Til, qaf sama dha. Ya, khusso. Di sini ada di bawah di paragraf pertama paling bawah yang ada huruf qaf, dha, kha, sad, ghain sama tha. Itu ada singkatannya. Mungkin kursornya bisa tolong diarahkan ke ya. Anak-anaknya ke arah khussa dhaghtin gitu. Ya. Ya, itu adalah singkatannya. Khussa dhaghtin gitu. Kha, sad, bod, ghain, to, qaf dengan dha. Jadi ada 7 huruf. 7 huruf yang punya sifat isti'la. Ya, 7 huruf tersebut ketika kita mengucapkan harus mengangkat pangkal lidah supaya naik suaranya ke langit-langit. So, mo, kho, ro, o. Jadi huruf isti'la itu walaupun bunyinya o, kita nggak boleh nggak boleh pure membunyikan itu kayak kita bilang o gitu. Kita nggak boleh monyong, mulutnya nggak boleh monyong. Mulut gerak ketika kita baca Quran itu hanya 5 keadaan. Ketika dhammah dan ketika mengucapkan 4 huruf yang keluar dari bibir. Apa aja huruf yang keluar dari bibir? Ba. Ba, terus? Fa, Wa. Ba, Mim. waw, mim. mim. Betul. Fa, ba, mim, waw, sama dhammah. Ya, 5 keadaan yang boleh kita menggerakkan bibir. Ya, selebihnya nggak boleh kita maju so, do, go, itu nggak boleh. Jadi diam. Kho, ko, go, so, bo, to, go. Ya, nggak gerak. Kecuali ketika mereka dhammah. Hu, du, khu, baru maju bibirnya karena apa? Karena adanya dhammah, dhammus syafatan ya. Kalau dhammah itu kita disuruh untuk
membulatkan bibir untuk memajukan bibir gitu. Ya, jadi diingat-ingat huruf isti'la tidak boleh kita memajukan bibir. So, bo, nggak boleh. So, bo. Cukup menaikkan pangkal lidah supaya suaranya itu terdengar bulat. Ya. Jadi suara kayak o itu bukan kita buat-buat kayak so, bo, bukan. Karena dia pangkal lidahnya naik sehingga suaranya bisa bulat. Suaranya bisa naik ke atas. So, o, o. Nah, itu isti'la. Kemudian punya lawan namanya istifal. Istifal berarti apa? Tipis ya. Lidah dari langit-langit. Oke, istifal itu artinya turun, menurunkan. Artinya turun, istifal. Karena tadi kan isti'la artinya naik. Kalau misalnya ada naik berarti ada turun. Istifal artinya turun, menurunkan. Ya, kalau secara istilahnya istifal itu adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Jadi suaranya sudah datar gitu. Pangkal lidahnya juga datar, nggak naik gitu, nggak naik nggak turun, udah datar aja pangkal lidahnya, nggak bergerak gitu. Istifal. Ya ro itu termasuk huruf istifal, bukan huruf isti'la, termasuk huruf istifal. Kemudian huruf istifal berarti ada berapa? 22. Ada berapa? 22. 22. Ada jawaban? 21. Kan Nah, tadi 21. kenapa? Kan tadi huruf hijaya ada 29, kok istifalnya cuma 22? Kenapa? Karena Hamzah nggak dihitung ya. Karena alif, bukan Alif hamzah. nggak dihitung. Alif itu adalah dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, alifnya ikut tipis. Kalau sebelumnya tebal, ikut tebal. Contoh, ketika ada shad fathah bertemu dengan alif, itu kan jadi mat. Alif di sini adalah alif mat ya, bukan alif yang aiu. Kalau aiu itu namanya hamzah. Ya, contoh alifnya setelah huruf shad. So, apakah kalau misalnya sebelumnya adalah shad terus alifnya jadi tipis? So, nggak bisa. So, ikut tebel ya. Suaranya ikut tebel karena sebelumnya adalah huruf tebal. Kalau misalnya huruf sebelumnya tipis, contohnya ya deh. Ya, tetap bunyinya tetap a, nggak mungkin ya, nggak bisa. Ya, ikut tipis ya. Jadi huruf istifal ada 21 karena alifnya itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal ikut tebal, kalau sebelumnya tipis ikut tipis. Apa ini? Oke, boleh ke bawah. Oke, itu adalah tadi dua sifat yang berhubungan dengan naiknya suara, ya, kenaikan suara. Kemudian ada sifat itbaq dengan infitah. Ini kaitannya erat dengan yang sifat isti'la tadi. Itbaq dengan infitah. Ya, itbaq itu kalau secara bahasa artinya menempel atau melekat. Kalau secara istilah itu adalah terkumpulnya suara. Ya, jadi kalau itbaq itu adalah terkumpulnya suara di antara lidah dengan langit-langit. Kalau mengucapkan huruf itbaq itu harus disempitkan mulutnya. So, bo, o, bo. Jadi bukan sa, ba. Karena suaranya terkumpul di tengah-tengah. So, bo, to, wo. Huruf itbaq sudah pasti huruf isti'la. Huruf isti'la tidak semuanya huruf itbaq. Ya, huruf itbaq itu ada berapa? 4. 4. Ada Apa saja? 4. Sok. Zo, Zo. sok. Oke, betul. Sod, bod, dengan Zo. Jadi 4 huruf ini kita namakan 4 huruf ini adalah huruf yang punya ketebalan level 1. So, sod, bod, to dengan bo adalah 4 huruf yang punya ketebalan itu level 1. Jadi paling tebal karena sudahlah dia isti'la, naik pangkal lidahnya. Kemudian dia harus terkumpul suaranya, disempitkan mulutnya. Nah, makanya suaranya itu bulat banget. Jadi kalau itbaq itu tidak sekedar mengangkat pangkal lidah, tapi agak maju sedikit, hampir semua lidah itu naik. Contohnya di gambar sini.
bisa dilihat kalau tadi isti'la itu cuma pangkal lidahnya. Tetapi kalau itbaq dia punya sifat isti'la dengan itbaq, itu dia suaranya itu naik banget, lidahnya dinaikkan mungkin sampai pertengahan lidah. Maksudnya suaranya ya. Suaranya itu lebih naik lagi gitu. Jadi ini mulut titik nggak boleh dibuka. Sempit. Bo, sui, bui, bui. Ya, suaranya berbeda. Huruf yang punya sifat itbaq dengan isti'la itu suara kasrahnya berbeda. Ya. Kemudian tadi kan ada sobat, toba, semuanya huruf isti'la. Berarti huruf kha, ghain sama qaf dia cuma punya huruf isti'la, sifat isti'la, tetapi tidak punya sifat itbaq. Artinya kha, qaf sama ghain tadi adalah huruf tebal level 2. Gitu. Jadi yang enggak tebel-tebel banget karena dia punyanya sifat infitah lawan dari itbaq. Suaranya enggak terkumpul gitu. Kemudian lawannya adalah infitah. Lawannya itbaq adalah infitah. Apa itu infitah? Infitah itu artinya kalau secara bahasa artinya terpisah. Kemudian kalau secara istilah itu adalah tidak terkumpulnya suara. Maksudnya infitah itu adalah suaranya bebas keluar. Bebas keluar. Jadi tidak ditahan gitu. Suaranya nggak kekumpul. Jadi misalnya ba, ta, udah suaranya keluar bebas. Itu infitah. Berarti huruf infitah ada berapa? 23. 21. 23. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 24. 24. Oke. Iya, kan huruf kan alif itu ngikutin huruf sebelumnya. Berarti kalau infitah itu berapa? Tadi ada 4, berarti sisa 24. Jadi 24 huruf infitah. Ya, yang suaranya keluar bebas. Oke, boleh ke bawah. Oh, ada idlaq dengan ini idlaq dengan ismat. Ini sebenarnya nggak perlu dijelaskan karena memang ini hanya berkaitan dengan susah enggaknya huruf tersebut diucapkan. Ini berhubungan dengan ilmu sharf, dengan ilmu gramatikal bahasa Arab, susunan kata bahasa Arab. Ya, idlaq dengan ismat itu ditambahkan oleh Imam Ibnul Jazari hanya untuk menggenapkan jumlah sifatul huruf menjadi 17 supaya jumlahnya sama dengan makharijul huruf. Makanya ditambahkan sifat idlaq dengan ismat. Kalau idlaq itu adalah mudahnya huruf tersebut diucapkan berdasarkan orang Arab. Ya, ini kalau dibahas ini akan panjang. Ya, jadi tentunya idlaq adalah mudahnya huruf tersebut diucapkan. Kalau ismat itu susah huruf tersebut diucapkan. Huruf idlaq ada 6. Fa, min, lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Ro, min, lubbin. Farro, min, lub. Ada 6. Ini kan kalau misalnya ini berhubungan dengan sharaf, kok ada hurufnya gitu. Nah, kita lihat huruf yang paling depan. Huruf yang keluar dari 2 bibir. Ada fa, mim dengan ba yang mudah diucapkan. Kemudian di bawahnya bibir, di belakangnya bibir itu ada ujung lidah. Ya, jadi ada lam, nun dengan ro. Ya, ibaratnya gini, kalau dimisalkan ada pintu yang tertutup, itu kita misalkan sebagai bibir, 2 bibir, kemudian di belakangnya ada 3 orang di belakangnya. Nah, itu kita umpamakan adalah ujung lidah. Nah, itu akan lebih cepat keluar gitu. Lebih cepat keluar. Karena sudah di depan. Kalau misalnya yang lain kan dari tenggorokan, hamzah, dari tenggorokan jauh tuh mau ke depan, mau keluar gitu. Ini analogi aja, tapi intinya idlaq dengan ismat itu enggak mempengaruhi bunyi huruf, tidak sama sekali. Ya, ini yang ditambahkan saja
untuk menggenapkan jumlah sifat menjadi 17. Oke, boleh tolong sharing surah Al-Fatihah mungkin? Iya, kalau dipakai beli, masa mau bilang mau sih? Ada Al-Fatihahnya? Ya, mungkin kita lihat satu-satu dari basmalah ya. Huruf ba. Huruf ba berarti kalau misalnya kita bahas dari 8 sifat yang tadi kita udah bahas, dari mulai hams, jahar, syiddar, khawabainiyah, kemudian ada isti'la dengan istifal, kemudian itbaq dengan infitah. Itu huruf ba punya sifat apa aja? Huruf ba itu punya jahar. Jahar. Kemudian Tidak. Cidah. Kemudian Istifal. Infal. kemudian Infitah. Oke. Terus kalau misalnya Mbak punya 4 sifat, gimana cara bunyiinnya nih? Maksudnya apakah satu-satu apa barengan gitu? Ya, jawabannya adalah barengan. Namanya ini adalah sifat-sifat lazimah, di mana sifat tersebut terus mengikuti huruf tersebut. Mau dia keadaannya kasroh, fathah, dhamma, atau misalnya dia sukun. Nah, itu tetap 4 huruf tadi, 4 sifat tadi itu melekat pada huruf tersebut. Jadi nggak bisa ditinggalkan 1, 2 kayak gitu. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya dia mungkin idgham atau yang ikhfa atau yang lainnya seperti itu. Kemudian sin, huruf sin punya sifat apa? Hamas. Oke. Rokoa. Khawa. Dan Kemudian Wah. Istifal. apa? Istifal. Oke. Kemudian Infitah. ya. Jadi 4. Nah, mungkin bisa dibuat ringkasan di buku catatan tadi ba punya sifat apa aja, sin punya sifat apa aja. Aduh. Kemudian mim punya sifat apa? Mim itu jahar. Jahar. Kemudian Tawasud. tawassut, betul. Istifal. Infitah. Infitah. Kemudian istifal. Oke, ya. Jahar, bayinya, istifal, dan infitah. Itu 4 sifat yang dimiliki huruf mim. Ini belum masuk ke sifat yang nggak punya lawan ya. Jadi kita masih fokus ke 8 sifat tadi. Kemudian huruf lam. Jahar. Kemudian Tawasud. ya tawassut. Kemudian Istifal. ya istifal. Kemudian Infitah. nah terus lafaz Allah itu kan huruf lam. Gimana tuh cara ngucapin lafaz Allah? Kan dia huruf istifal, huruf tipis. Kok ada yang tebal? Ya, jadi lafaz Allah yang tebal atau tafkhim itu cara ngucapinnya sama dengan huruf isti'la, jadi dengan mengangkat pangkal lidah. Allah, Allah. Ya, huruf lam. Walaupun dia huruf istifal, tetapi kalau dia keadaannya dalam keadaan tebal, yaitu ketika ada lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah, maka cara mengucapkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah. Sama dengan huruf-huruf isti'la. Allah, qul huwallah, Allah. Ya. Kemudian huruf H. Huruf H punya apa? Hamam. Oke. Rakhawah. Rakhawah. Istifal. Istifal. Dan
Infitah. Infitah, iya. Ya, jadi harus mengalir udara, harus mengalir suara, harus tipis, harus keluar suaranya, jangan disempitkan mulutnya. Itu H. Kemudian huruf Ro, Jahar. Jahar. jahar, Tawasud. tawasud, Istifal. Istifal. istifal, Infitah. infitah. Oke. Nah, ro, makanya kalau ro karena punya sifat namanya bainiyah, ketika tasydid atau sukun jangan dihentak karena dia punya sifat bainiyah, harus dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirro, jangan ditekan. Dihadirkan. Jadi yang mengalir itu bukan getarannya, bukan bukan suaranya, karena punya sifat bainiyah tadi. Ya, huruf ra. Kemudian huruf H, Hamas. ham. Kemudian Hamas. Rohwa. rakhawa, Istifal. Fal. fa, Infitah. infitah. Ya, mengalir dia rakhawa. Ar-rahma, mengalir suaranya. Jadi jangan ditekan, ya. Ar-rahma harus dialirkan. Ar-rahmani, ar-rahmani. Ya. Kemudian huruf mim, mim sudah ya. Lanjut ke alham, huruf dal, huruf dal. Jahar. Jahar. Jahar, Syiddah. Tidak. syiddah, mm-mm. Fal. Fal. Istifal, kemudian Infitah. infitah, iya. Ya. Du bukan bu, enggak tebal, tipis. Du, alhamdu, alhamdu, lillahi rabbil alamin. Huruf ain, ain punya Jahar. Jahar. kemudian Tawasud. Tawasud. tawasud, iya bainiyah. Kemudian Istifal. Istifal. istifal, kemudian Infitah. infitah, jangan al alamin, Nah, ingat ya, huruf ain tidak boleh keluar dari hidung karena punya sifatnya dari makhrajnya dari tenggorokan, bukan dari khaysyum. Kemudian huruf nun. Huruf nun punya sifat apa? Jahar. Jahar. Benar? Tawasud. Maksud, oke. Istifal. Fal. Infitah. Infitah. Iya, ini ya betul. Ya, jadi kalau ketemu huruf nun sukun atau misalnya huruf nun sukun harus dialirkan. Dialirkannya sebagaimana? Ntar sama dong dengan nun yang bertasydid, berbeda. Kalau nun ketika kita memunculkan sifat bainiyah itu cukup satu ketukan aja, sebentar. Rabbil alamin. Jangan kelamaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Nah, ini karena berhubung sehuruf surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 ujungnya huruf nun dengan mim, jadi semua ujungnya harus dihadirkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mengalir semua. Lanjut ya, ini ayat 2 tidak usah karena sudah. Kaf, huruf kaf punya sifat apa? Hamas. Hamas. Oke. Syiddah. Syiddah. Tidak. Istifal. Istifal. Fal. Infitah. Infitah. Nah, huruf kaf itu punya sifat syiddah dengan hams, di mana syiddah itu tertahan suaranya, sedangkan hams mengalir udaranya. Loh gimana? Susah ya. Nah, kalau misalnya ketemu kaf sukun atau misalnya berharakat, dia punya sifat hams, jangan terlalu berusaha banget untuk mengeluarkan udaranya. Ka, ki, ku, nggak usah. Ka, ki, ku. Sekedarnya aja.
kaki, kakak, bukan kakak kan? Kita kalau misalnya manggil orang yang mungkin lebih tua kan manggilnya kakak, bukan kakak. Nah, nggak ada udaranya, nggak usah terlalu banyak. Nah, kalau berharakat, ketika sukun udaranya keluar lebih jelas, ya, karena dia punya sifat syiddah. Kita tahan dulu suaranya, ak, baru kita keluarkan udaranya, ak. Ya. Karena dia punya sifat syiddah. Kalau kita langsung ke hams, nanti jadinya kayak kho, ak, gitu. Jadi harus ditahan dulu suaranya, baru keluarkan udaranya. Ak. Sama dengan tak juga. Ketika berharakat, nggak usah ti, tu. Nggak usah. Ta, ti, tu. Kalau makhrajnya sudah tepat, otomatis udara itu akan keluar sendiri. Ta, ti, tu. At, sama. Dengan kaf sama. Ditahan dulu suaranya, baru keluarkan udaranya ketika sukun. At. Ya, jadi tak sukun itu jangan kayak c, jangan ach, bukan. At. Ya, ditahan dulu suaranya, baru keluarkan udaranya. Kemudian iyyaka na'budu wa wow, huruf wow punya sifat Wow, Jahar. jahar, Rokhawah. rakhawah. Istifal. Dan invita. Oke, infitah. Nah. Jadi sepakat ya, huruf waw ketika sukun jangan ditekan karena punya sifatnya rakhawah, mengalir. Maliki yaumi, bukan yaumi, jangan ditekan. Ditekan, waw ditekan hanya ketika tasydid. Misalnya awwala. Tapi ketika sukun harus dialirkan karena punya sifat rakhawah. Yaumi, ya, mengalir suaranya. Kemudian nasta'in ihdinas siratal, huruf shad. Punya sifat Hamas. Bawah. Istilah. Istilah. Itbaq. Itbaq. Sifat namanya isti'la dengan itbaq. Jadi harus mengangkat pangkal lidah, harus juga menyempitkan mulut. Ihdinas. Ingat ya, huruf nun adalah huruf istifal tipis. Ihdinas. Karena shad juga punya sifat rakhawah, mengalir suaranya. Ihdinas. Ya, punya sifat rakhawah, mengalir suaranya. Tol, huruf to punya sifat apa aja? Jahar. Jahar. Kemudian Rokhawah. to, huruf to punya sifat Tidak. ya. Oh, iya sudah. Kemudian La. isti'la. Satu lagi. Itbaq. Kalau ada huruf yang punya sifat namanya itbaq dengan isti'la, berarti level 1 tebelnya paling tebel. As-sirata tolmus, to dinaikkan pangkal lidah, disempitkan mulut. To as-siratal, to tebel. Kemudian nggak boleh kayak huruf ta, nggak boleh keluar udaranya to, jangan. To. Walaupun makhrajnya sama, to dengan ta makhrajnya sama, tetapi sifat hams dengan jahar itu berbeda, berlawanan. Makanya bunyinya beda, karena sebagian sifatnya berbeda. Kemudian mustaqim, huruf qaf. Punya sifat apa? Jahar. Oke. Tidak. Istifal. Istifal. Isti'la. Kemudian kalau qaf itu punya sifatnya infitah, bukan itbaq. Artinya qaf itu tebelnya level 2. Jadi nggak setebal huruf shad sama to. Al-mustaqim. Makanya nggak terlalu tebal qim, nggak. Jangan terlalu tebal karena di levelnya level 2.
tebalnya. Al-mustaqim. Qim. Qim. Jangan kayak huruf kaf. Al-mustaqim. Jangan. Nggak boleh keluar udara. Kemudian makronya juga sudah beda. Qaf dengan kaf, makronya sudah beda. Walaupun satu rumah, sama-sama pangkal lidah, tapi bergeser. Kalau qaf paling belakang, nempel ke langit-langit lembek. Kalau kaf itu kan nggak maju sedikit, nempel ke langit-langit yang lunak dengan yang keras di antaranya. Al-mustaqim. Qim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghain. Huruf ghain punya sifat Jahar. jahar. Rohawah. Rohawah. Rahawah. Istilah. Istilah, betul. Fa'il. Kita, iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gha, bukan go, jangan. Gha, dibuka mulutnya, dinaikkan pangkal lidahnya. Ghairil punya sifat rakhawah tadi ya, mengalir suaranya. Ghairil maghdubi. Jadi bukan kayak huruf G, yun maghdubi, enggak. Dialirkan. Ghairil maghdubi. Alaihim waladhdallin. Huruf dhad punya sifat apa? Jahar. Jahar, Wah. rakhawah. Istilah. Yang Itbaq. Dengan Itbaq. itbaq, ya. Terus Ghairil maghdu, tebal banget karena level 1. Maghdubi alaihim walam, punya sifat rakhawah ya, mengalir suaranya. Walam mengalir, jangan walab bo, jangan ditekan karena punya sifatnya rakhawah, mengalir. Walam bolin. Ini tuh aja. Masya Allah. Ini kita sudah bedah ya surah Al-Fatihah, huruf-hurufnya sudah di surah Al-Fatihah apa saja yang punya sifat ini, punya sifat ini. Semua hurufnya sudah dibahas. Semoga nanti ketika praktik di kelas bisa lebih baik. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bab sifat yang punya lawan, sudah ya ada 8 sifat. 10 sama idlaq dengan ismat tadi. Cukup jelas untuk sifat, bab sifat ini? Jelas Ustazah. Insyaallah. Allah. Ya. Mungkin nanti bisa dikasih PR. Nah, gimana kalau misalnya nanti pekan depan mungkin bisa sudah dari huruf alif sampai huruf ya, ada 29 huruf, dijabarin satu-satu alif punya sifat apa aja, Mbak punya sifat apa aja, 29 huruf mungkin bisa ditulis di buku supaya tahu sifatnya ini. Oh, berarti cara ngikutinnya seperti ini gitu. Bisa dibuat list seperti ini. Bisa berupa tabel atau misalnya di list biasa tulis ke bawah pakai subtitle, subjudul. Udah karunya. Bagus. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk sifat? Ustazah, Ustazah mau nanya. Boleh satu-satu. Siapa dulu? Satu-satu ya Bu ya, raise hand dulu. Oke, iya, yang mau tanya silakan di raise hand dulu. Angkat tangan yang ada di layar. Silahkan. Mbak Reni silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, ya maaf ini sinyal saya hilang-hilang ya. Saya nggak tahu tadi dibahas nggak waktu isti'ala ya. Saya mau tanya ini, ketika membaca huruf tebal itu, apakah posisi kita membaca itu sama dengan huruf isti'ala dan
ro itu kan juga ujung lidahnya juga naik ya. Nah, apakah seperti itu gitu? Sedangkan ro ini kan disifatkan sebagai istifal ya. Betul. Padahal ketika kita membaca itu lebih banyak dengan isti'la gitu. Oke, gini. Ro termasuk huruf istifal, huruf tipis ya, karena ya sifat lazimahnya seperti itu. Tetapi dalam keadaan tertentu kayak misalnya ro fathah, ro dhamma, atau misalnya ro sukun sebelumnya fathah atau dhamma, ur atau ru itu menjadi tebal ya. Sebenarnya di sini ada dua istilah yang harus kita bedakan, isti'la dengan tafkhim. Ya, ro tafkhim. Mungkin kalau ro sama lafaz Allah itu kita memberikan istilahnya tafkhim bukan isti'la. Kalau isti'la itu adalah sifat lazimah yang hanya dimiliki oleh beberapa huruf. Jadi sifatnya khusus untuk 7 huruf tadi. Khussad, dhad, tin, qid. Itu isti'la. Tetapi kalau tafkhim itu adalah sifat yang umum, bisa diberikan untuk siapa aja. Bisa diberikan untuk huruf isti'la, 7 huruf isti'la, bisa diberikan untuk ro, bisa diberikan untuk lafaz Allah. Mungkin kalau misalnya di riwayat lain juga ada istilah-istilah tafkhim untuk beberapa hal yang lainnya. Itu tafkhim. Jadi maknanya umum. Itu tafkhim. Kalau isti'la maknanya khusus untuk 7 huruf isti'la. Itu istilah. Tetapi kalau secara istilahnya itu dia maknanya itu sama-sama naiknya suara, sama-sama ngangkat pangkal lidah gitu. Ya, jadi kalau misalnya ro tebal itu ngangkat pangkal lidah kayak huruf isti'la ya, tapi secara penamaan ro itu adalah huruf istifal kemudian diberi sifat tafkhim dalam keadaan tertentu. Kalau misalnya ro itu dikasih sifat isti'la, berarti ketika kasroh harus tebel, harus tebel karena namanya sifat isti'la itu adalah sifat lazimah, di mana kalau sifat lazimah bagaimanapun keadaan huruf tersebut harus selalu ngikut gitu. Kalau tafkhim itu enggak. Tafkhim itu maknanya umum, enggak tok untuk huruf itu kayak gitu. Maksudnya gitu Bu Reni. Iya, nah Ustazah jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Selanjutnya Bu Teti silahkan Bu. Mic-nya dinyalakan dulu Bu. Saya Ustazah. Ya silahkan Bu Teti. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi terlambat masuk Ustazah. Gimana Bu Teti? Belum paham sifat huruf. Yang saya sekarang kan antara zo. Yang seperti huruf to ada titiknya zo. Cara melafalkannya seperti apa gitu. Oh, oke. Huruf wo, cara kan huruf wo begitu ya Bu Teti ya? Zo sama da. Bagaimana Perbedaan wo sama za? Zo sama da. Oke. Ya. Oke. Wo sama za. Tempat keluarnya sama, ujung lidah ketemu sama ujung gigi seri atas. Sama makhrajnya. Berarti cara ngucapinnya sama-sama ngeluarin sedikit dari ujung lidah sampai keluar dari gigi bawah dan nempel ke ujung lidahnya, nempel ke sini, ke ujung gigi atas. Wo, za. Tetapi sifatnya kok bunyinya beda karena sebagian sifatnya beda. Kalau za itu huruf istifal dan infitah, tipis. Za. Tapi kalau wo punya sifatnya itbaq dengan isti'la, jadi tebel, harus naik pangkal lidah, harus menyempitkan mulut. Wo. Tetapi dua huruf ini punya sifat yang sama, yaitu sama-sama huruf jahar, tidak keluar udara. Sama-sama huruf
rakhawah. Sama-sama harus mengalir ketika sukun. Sama-sama harus mengalir karena punya sifat rakhawah dengan jahar. Dua sifatnya sama, dua sifatnya berbeda. Begitu, Butet. Ya, baik saja. Terima kasih. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Ada lagi? Selanjutnya Budia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya itu orangnya pelupa Ustazah. Dan ini kan sifat-sifatnya satu huruf aja kadang-kadang ada 7, ada 6, ada 5. Gimana Ustazah ya caranya bisa apal gitu, apa dibikin tabelnya. Oh ini yang istifal, yang apa tafasyi, yang hamas gitu Ustazah. Ini kan banyak 29. Kalau misalnya satu huruf aja ada 7 nih cara ngapalinya kadang-kadang ya susah. Betul. Gini, kalau kita mau ngafalin teori sifatul huruf, mungkin misalnya tadi kan ada 8 sifat ya yang punya lawan. Kita hafalin satunya aja, misalnya hams dengan jahar. Yang dihafalin yang punya sifat hamsnya aja. Fahasahu syakhsun sakat. Oh, berarti kalau ketemu huruf yang lainnya yang tidak disebutkan huruf jahar. Kalau misalnya syiddah bainiyah sama rakhawah, yang dihafalkan syiddah sama bainiyahnya aja. Rakhawahnya nggak usah terlalu banyak. Kalau nemu huruf yang tidak ditemukan di situ, di bainiyah sama syiddah, berarti termasuk rakhawah. Isti'la sama istifal berlawanan. Yang diketahui isti'lanya ada 7 tadi ya. Sodotin kir. Nah, berarti huruf istifalnya nggak usah dihafalin. Tapi kalau nemu huruf yang itu, berarti yang selain disebutkan khussodotin kir tadi, nah itu berarti huruf istifal. Kalau isti'la sama istifal mungkin ingatnya gampang. Kalau isti'la itu yang semua yang bunyinya o, kecuali huruf ro. Kecuali huruf ro. Itu adalah huruf isti'la. Nah, kalau huruf itu yang bunyinya a, za, ba, ta, sa, ha. Nah, itu adalah huruf-huruf istifal yang bunyinya a. Kemudian itubak dengan infitah. Yang dihafalkan itubaknya aja 4 sodot, to, zo. Selebihnya nggak usah dihafalin. Ya, kalau nemu huruf selain 4 tadi, oh berarti termasuk huruf infitah. Seperti itu, Bu Dia. Iya, Yang dihafalin satu-satunya. Lawannya aja. Iya, Ustazah. Syukron Ustazah ilmunya. Ada lagi atau cukup? Ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Saya mau tanya, boleh nggak? Iya, silakan. Ya, saya masih belum paham. Jadi kalau harus menyebutkan sifat alif, bagaimana? Gini. Alif, sifat alif. Kalau kita lihat tadi kan ada 4 pengelompokan sifat ya. Ada yang berdasarkan udara, ada yang berdasarkan suara, ada yang berdasarkan terkumpulnya suara, ada yang berdasarkan dengan naiknya suara. Jadi ada 4 pengelompokan. Kita kelompokin dulu. Berdasarkan aliran udara, ada hams dengan jahar. Berdasarkan aliran suara, ada syiddah bainnya dengan rakhawah. Kalau berdasarkan naiknya suara, ada isti'la dengan istifal. Kalau yang berdasarkan berbebasnya suara atau terkumpulnya suara, itu ada itbaq dengan infitah. Gimana kalau misalnya satu huruf itu kita nyari sifatnya, ya? Maksudnya seperti itu, Bu Isya. Satu huruf itu kita tahu huruf itu punya sifat apa aja itu gimana? Lihat dulu, di hams dengan jahar dulu deh dari awal. Hams, huruf hams apa aja, Bu Isya? Hams. 4S, 3H, dan kafata. Oke, boleh. Ya. Fahastahu syakhsun sakat. Fahastahu syakhsun sakat. Ada huruf fa, ha, sa, ha, sin, kha, sad. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, ada nggak huruf hamzah? Kita lihat sifat huruf hamzah ya. Ada nggak di situ huruf hamzah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti punya sifatnya hamzah atau jahar? Jahar. Jahar ya, satu ketemu nih sifatnya hamzah ketemu jahar. Kemudian masuk ke pengelompokan berdasarkan aliran suara. Syiddah bainiyah dengan rakhawah. Huruf syiddah apa saja? Huruf syiddah baju di toko kita.
Betul. Huruf qalqalah, kaf dan ta. Qalqalah plus ka ya. Ajib. Ya. Iya. Ada huruf Tapi kan hamzah nggak, Bu Esya? tidak ada. Tidak ada. Tapi maksud saya mau tanya gini, alif kan bukan hamzah. Betul. Ya, itu maksud saya. Jadi Iya. kalau ditanya mengenai sifat, apakah alif disamakan dengan hamzah? Enggak, beda. Ya. Alif itu adalah yang mengalir. Namanya juga Ya. alif, itu Iya. adalah huruf mad, di mana mad artinya Iya. tambahan suara. Iya, iya, iya. Jadi a. Iya. Nah, Iya, itu makanya berarti iya. Saya udah kalau hamzah saya udah mengerti. Tapi kalau harus menyebutkan alif sifatnya bagaimana itu? Nah, itu yang saya belum itu. Karena alif tidak ditemukan di dalam itu kan di dalam huruf-huruf hijaiyah gitu. Maksudnya di dalam sifat kalau jelas kalau di apa hams jahar gitu. Tapi kalau alif kan nggak ada di situ. Iya, gini, kan di hamas tadi kan nggak ada alif ya, berarti Ya. masuknya ke jahar. Oh gitu. Coba jadi baca huruf mat. Nggak ada, udara keluar. Kemudian kita sebutkan lagi apakah suaranya tertahan nggak? Mengalir. Mengalir. Nah, berarti punya sifatnya rakhawah. Oh, Kemudian jadi dengan istifal. Nah, beda ketika kita mengelompokkan isti'la dengan istifal, alif ini nggak usah diikutkan karena alif ngikutin huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebel, maka alifnya ikut tebel. So, nggak mungkin kita baca misalnya shotnya tebal, alifnya jadi tipis. So, nggak bisa. Nah, gitu. Kalau di sifat isti'la dengan istifal, alifnya dihilangkan, tidak masuk. Gitu. Ya, Ya, karena jadi dia sebelumnya. masuk kemana-mana. Jadi Iya, jadi bisa disebutkan kalau suruh nyebutkan sifat alif, berarti hanya jahar dan rakhawah. Rakhawah. Kemudian infitah atau itbaq itu juga sama. Kalau misalnya kita sebutin shod, ya kita nggak mungkin so, nggak bisa. So, ngikutin. Dia disempitkan mulutnya, terkumpul suaranya, ngikutin. Jadi di 4 sifat tadi, isti'la istifal dengan itbaq infitah, alif dihilangkan. Oh, jadi berarti hanya 2 sifatnya? Ya. Oh, gitu. Ya. Ngerti sekarang. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Berarti jumlahnya bukan 29 ya Ustazah, 28 ya? Nah, gini. Kalau tertulis itu huruf jumlahnya 28. Kalau diucapkan itu huruf jumlahnya 29. Gitu. Jadi kalau misalnya ngelompokin alif itu sebenarnya kalau misalnya tebal dan tipisnya itu ngikut huruf sebelumnya. Karena termasuk huruf mad. Alif itu nggak pernah berharakat. Alif ya kayak misalnya di pembuka surah. Alif lam mim, alif lam ra, disebutkan alif gitu. Tapi nggak mungkin a i u kecuali dalam keadaan mungkin tapi nggak ada alif itu nggak berharakat. Yang berharakat adalah hamzah. A i u. Saja. Bingung soalnya antara 28 atau 29 gitu. Iya, jadi ada 2. Kalau tertulis 28, terucap 29. Terucap 29. Terucap 29 karena ada alif. Ya, tambahan suara kan? Ya. Jadi 28 tanpa alif. Kadang-kadang rancu antara alif dengan hamzah. Nah, berbeda. Tapi kalau makhraj, kalau kita berbicara makhraj, ini makhrajnya beda pendapat. Kalau misalnya Imam Ibnul Jazari, alif sama hamzah dibedakan makhrajnya. Alif di jauh, rongga mulut. Kalau misalnya hamzah di tenggorokan. Tapi kalau Imam Al-Farra, Imam Sibawai itu mengatakan alif dengan hamzah keluar di tempat yang sama, yaitu dari tenggorokan. Gitu. Memang masih itu ya, berarti masih khilaf ya. Tapi kalau kita belajar ngikutnya Imam Ibnul Jazari, pisahkan. Jazari. Berarti alif ada di al-jauf. Jauf, betul. Ikut huruf. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Karena kadang-kadang bingung antara alif dengan hamzah.
bingung ya kalau harus menyebutkan apa sifatnya apa berarti alif oh berarti hanya 2 ya. Iya, betul. Jahar dan itu ya. Terima kasih. Jazakillah khair. Wa barakallahu fik. Barakallahu fiik. Ya. Cukup Nah, atau ada cukup cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Bu Isya. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Silahkan yang mau bertanya. Saya sudah cukup. Cukup sepertinya Ustazah. Oke, ya mungkin nanti untuk pekan depan silahkan ditulis dari sekarang ditulis mungkin 1 hari 4 huruf dicari sifatnya yang tadi kita sudah pelajari yang punya lawan 1 huruf misalnya alif tadi punya sifat apa aja, ba punya sifat apa aja, tak punya sifat apa aja supaya kita tahu tuh kan 1 huruf punya sifat setidaknya 4 sampai 6 sifat yang mempengaruhi bunyinya. Kita hilangkan dulu idlaq dengan ismat. Ya, mungkin bisa ditulis supaya untuk belajar juga jadi tahu per huruf punya sifat apa aja, cara mengucapinnya apa aja. Karena sifat itu penting. Sifat itu adalah cara mengucapkan huruf tersebut. Supaya bunyinya seperti mana? Tebal kah, tipis kah, mengalir kah suaranya atau udaranya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan ya Ustazah Lala. Ya Ustazah. Oke. Ya, jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Ya, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa bi sultanik. Amin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an wa fi muraja'atil Qur'an wa fi tadabburi wa fi ta'allumil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadhihi sana wa fi kulli sana fi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Al-Fatihah. anta wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu rajim. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya, jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna, selamat istirahat. Barakallah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakillah Jazakallah khairan. khair Ustazah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.